Sun Er terkejut mendengar suara tertegun Xiao Xuan. "Apa benda ini?" tanyanya ragu. Naga Phoenix adalah makhluk legendaris yang sangat jarang muncul di benua Douqi. Meski anggota klan Gu, Sun Er belum pernah mendengar tentang garis keturunan ini. Xiao Xuan juga tampak tercengang saat melihat kondisi Xiaoyan dalam kolam darah. Sulit dipercaya bahwa kekuatan sebesar ini tersembunyi dalam tubuhnya. Garis keturunan naga Phoenix menggabungkan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno, dua makhluk terkuat di dunia binatang ajaib. Namun, kemunculannya sangat langka. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya secara langsung, jelas Xiao Xuan. Sun Er mengernyit. Tubuh asli Ziyan adalah naga Void kuno, tapi aku tak pernah tahu Xiaoyan punya garis keturunan naga Phoenix surgawi kuno. Xiao Xuan menggeleng. Aku juga tidak tahu asal-usul kekuatan ini. Dari apa yang terlihat, darah yang hilang sebelumnya tidak menghapus garis keturunan naga Phoenix. Ketika kekuatan garis keturunan klan Xiao mengalir lebih banyak ke tubuh Xiaoyan, kekuatan naga Phoenix meledak tak tertahankan. Sun Er cemas. Apakah ini berbahaya bagi Xiaoyan? Jika kekuatan naga Phoenix tidak bisa ditenangkan, kekuatan klan Xiao tidak akan menyatu dengan tubuhnya. Paksa terus menerobos, Xiaoyan akan terluka parah. Xiao Xuan menahan sakit kepala. Garis keturunan ini sangat kuat, setara dengan garis keturunan Dou di asli. Meskipun dalam tubuh Xiaoyan, kekuatannya belum maksimal, ia tetap ancaman besar. Sun Er bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan?" Xiao Xuan menatapnya serius. "Kau mau membantu kami? Aku butuh sedikit kekuatan garis keturunan klan Gu." Sun Er tak ragu. "Sebutkan saja apa yang kau butuhkan." Xiao Xuan menjelaskan. Menggabungkan dua garis keturunan kuat itu sulit, dan sudah pernah aku coba dulu, tapi gagal. Namun, garis keturunan naga Phoenix ini bisa jadi jembatan untuk menyatukan kekuatan klan Gu dan Xiao. Ini bisa menyelesaikan masalah yang diciptakan garis keturunan naga Phoenix dalam tubuh Xiaoyan. Sun Er terdiam. Menggabungkan garis keturunan adalah rahasia terbesar klan. Dua garis keturunan Dodi biasanya tak bisa bersatu tanpa bahaya besar. Meski idenya gila dan pernah gagal, mungkin sekarang adalah kesempatan, lanjut Xiao Xuan. Sun Er menatap Xiaoyan yang masih terbaring dalam kolam darah. Setelah ragu, dia akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan melakukannya." Xiao Xuan membalas, "Atas nama Xiaoyan dan klan Xiao, terima kasih." Sun Er mengeluarkan darah dari pergelangan tangannya dengan teknik segel khusus dan meneteskan beberapa tetes darahnya ke dalam kolam darah. Darah itu membentuk cekungan dan perlahan berkumpul menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang mengapung. "Ini darah terbanyak yang bisa kuberikan. Jika lebih, klan akan curiga dan berbahaya untuk Xiaoyan," katanya lemah. Xiao Xuan mengangguk, mengerti risiko yang diambil Sun Er. Meski sedikit, kekuatan ini sangat berharga dan butuh waktu lama untuk dipulihkan. Setelah darah mengalir ke kolam, Xiao Xuan mulai membentuk segel dan mengucapkan mantra. Kolam darah berputar cepat tanpa tumpah, mengelilingi tubuh Xiaoyan yang tetap diam. Cahaya ungu keemasan menyebar di tubuh Xiaoyan, kemudian meredup. Tiba-tiba, bola darah dari darah Sun Er melesat cepat menembus cahaya dan menyatu ke dada Xiaoyan. Tubuhnya bergetar hebat. Simbol darah kecil muncul di kulitnya, melingkupi tubuhnya dengan warna merah darah. Sun Er pucat melihat ini, sementara Xiao Xuan tetap tenang, mengendalikan segel dan pancuran darah terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan garis keturunan Dodi dari klan Xiao dan Gu mulai bertarung di dalam tubuh Xiaoyan, saling mengikis tanpa kompromi. Di tengah pertarungan, garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi melonjak keluar, mengaum dengan raungan naga dan teriakan Phoenix. Ketiga garis keturunan itu akhirnya bergabung sebagai pihak ketiga, membuat kekuatan Dodi melemah di bawah kendali Xiao Xuan. Tiga warna darah berputar membentuk gugusan darah misterius di bawah pengaruh Xiao Xuan, menandai proses penggabungan yang berlangsung sangat lambat selama sebulan penuh. Setelah 1 bulan, rotasi darah berhenti
dan warna ungu merah mengalir keluar dari bola darah itu. Ini adalah kekuatan garis keturunan baru, hasil gabungan dari garis keturunan Do di klan Xiao, Gu, dan naga Phoenix. Darah ungu merah yang keluar berkumpul menjadi sebuah kristal seukuran ibu jari. Dalam sekejap, kristal itu berubah menjadi cahaya ungu merah yang melesat cepat ke jantung Xiaoyan. Tubuhnya bergetar hebat saat kristal itu menyatu dengan jantungnya secara misterius. Benang-benang cahaya memancar, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Tiba-tiba, kolam darah di dunia luar meledak. Kabut darah menyebar ke seluruh aula, namun Sun Er tetap tenang duduk di samping kolam, matanya fokus pada Xiaoyan. Tangannya terkepal, menunjukkan kegelisahan yang dalam. Di sisi lain, Xiao Xuan menghela napas lega, kegembiraan liar terpancar dari matanya. Berhasil, 3 garis keturunan telah digabungkan, gumamnya. Sun Er tersenyum lega mendengar itu. 1 bulan penuh ketegangan akhirnya terbayar. Namun, Xiao Xuan mengingatkan bahwa kekuatan garis keturunan baru itu masih sangat kecil. Hanya sedikit garis keturunan klan Gu dan naga Phoenix yang menyatu. Mereka hanya bisa menempelkannya di jantung Xiaoyan untuk berkembang perlahan. Ini adalah benih, kata Xiao Xuan. Jika berhasil matang, Xiaoyan bisa menembus kelas Dousheng dan mencapai tingkat yang belum pernah dicapai dalam 1000 tahun. Tapi semuanya bergantung pada nasibnya. Sun Er mengangguk, menyadari bahwa benih itu sudah tertanam. Kini hanya tinggal menunggu pertumbuhannya. Energi di kolam darah ini adalah yang terpadat di makam surgawi, memberikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk menyerap dan berkembang. Selama 1 tahun berikutnya, Xiaoyan tetap terbaring di kolam darah. Matanya tertutup rapat, tubuhnya seperti patung. Energi terus mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti. Sun Er berlatih dengan tekun di sampingnya, mengawasi dengan penuh perhatian. Xiao Xuan tetap menjaga kolam itu, mengamati bagaimana energi dalam kolam semakin berkurang seiring waktu. Dia tahu saat terakhir energi itu terserap, kekuatan Xiaoyan akan meledak. Setelah 1,5 tahun, kolam darah menjadi jernih kembali. Energi terakhir mengalir masuk ke tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba kolam itu meledak hebat, air terpancar ke udara, dan badai deras turun di aula kuno itu. Namun, Sun Er dan Xiao Xuan tetap tenang. Mata mereka terpaku pada Xiaoyan. Aura kekuatan yang luar biasa mulai membumbung dari tubuhnya, melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bisik Xiao Xuan. Aura Xiaoyan terus naik, hingga mencapai bintang ke-9 dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi tanda-tanda peningkatan masih terus berlangsung. Segera mencapai puncak bintang ke-9, Sun Er berkata cemas. Namun, kekhawatiran muncul ketika aura Xiaoyan tampak berhenti di titik itu. Jika terhenti di sini, peluangnya menembus kelas Dousheng sangat kecil. Xiao Xuan menatap serius, menyadari bahwa godaan untuk berhenti atau kehilangan kendali sangat besar. Jika Xiaoyan tidak mampu bertahan, dia bisa gagal dan terjebak di level itu selamanya. Sun Er mengepalkan tangan, wajahnya cemas. Xiaoyan, kau adalah harapan terakhir klan Xiao. Jangan menyerah. Aura kekuatan yang terus membumbung di tubuh Xiaoyan menjadi tanda pertarungan internalnya antara kekuatan yang baru ditemukan dan keinginannya untuk melangkah lebih jauh. Pertarungan ini akan menentukan masa depan klan Xiao dan nasib dunia Douqi. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terpaku pada Xiaoyan yang berdiri di tepi kolam darah. Wajah mereka serius dan penuh kecemasan. Xiao Xuan mengepalkan tangan dan bergumam pelan, "Xiaoyan, jangan sampai kehilangan kendali." Tiba-tiba, tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara aneh yang teredam.
Wajahnya berubah menjadi ungu merah menyala, dan auranya yang sempat memuncak kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er terkejut, namun mereka menahan napas saat melihat aura itu menurun dengan cepat dari puncak bintang ke-9 ke bintang ke-6. Itu adalah tekanan besar yang dilakukan Xiaoyan pada dirinya sendiri, tapi mereka tahu ini akan menyebabkan efek pantulan yang berbahaya. Aura itu mulai naik lagi, perlahan tapi pasti, melewati puncak bintang ke-6, ke-7, ke-8, hingga berhenti di puncak bintang ke-8. Xiaoyan mengendalikan kenaikan aura ini dengan hati-hati, mencoba menghindari lonjakan yang bisa berbalik merusak dirinya. Xiao Xuan dan Sun Er saling bertukar pandang dengan lega. Ini keseimbangan yang pas, ujar Xiao Xuan. Energinya padat, tapi tidak membuat dokinya terlalu tipis. Ini yang terbaik. Sun Er tersenyum setuju. Mereka tahu, keberhasilan ini bukan hanya hasil usaha Xiaoyan, tapi juga dukungan kuat yang selama ini ia dapatkan. Gelembung-gelembung kecil naik dari kolam darah yang bening saat aura Xiaoyan stabil di puncak bintang ke-8. Mata yang tertutup selama 1,5 tahun itu akhirnya terbuka. 2 sinar ungu merah keluar dari matanya, menghancurkan sebuah pilar batu di aula besar dengan ledakan debu dan suara menggelegar. Warna matanya berubah menjadi ungu merah, menandakan kekuatan baru yang luar biasa. Haha, menyegarkan sekali. Tawa keras Xiaoyan menggema di ruangan itu. Ia melesat keluar dari kolam darah dan mendarat dengan mantap. Aura kuatnya seperti badai, menyapu ke segala arah. Sun Er tersenyum. Selamat Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan merasakan energi besar dalam tubuhnya. Jika ia bertarung lagi melawan Gu Yao, dia yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Levelnya kini setara dengan para jenius muda klan Gu, bahkan hampir menyamai Gu Yao dan Gu Hua. Dia menoleh ke Xiao Xuan yang sudah menua, lalu berlutut dan mengucapkan terima kasih. Xiao Xuan membalas dengan senyum lembut. Klan Xiao kini punya harapan baru. Tapi kau harus berterima kasih pada pacarmu juga. Tanpa bantuannya, kau tak mungkin bisa menyatukan 3 garis keturunan itu. Xiaoyan menatap Sun Er yang hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak ingin ada jarak di antara mereka. Hatinya terasa hangat. Apalagi yang diinginkan pria selain mendapat dukungan dan cinta seperti ini. Benih garis keturunan baru sudah tertanam dalam dirimu, kata Xiao Xuan serius. Kau harus melindunginya. Ini akan menentukan apakah kau bisa mencapai kelas Dodi. Jika berhasil, garis keturunan yang hilang dalam tubuh klan Xiao akan hidup kembali, bahkan lebih kuat. Xiaoyan mengangguk pelan, merasakan detak jantungnya berdetak penuh tenaga. Setiap denyut seperti menggerakkan doki di tubuhnya. Tapi hati-hati dengan klan Hun, lanjut Xiao Xuan. Mereka sangat misterius, bahkan lebih kuat dari klan Gu dalam banyak hal. Klan Xiao dulu pernah bertempur dengan mereka, tapi tak bisa mengandalkan bantuan banyak pihak. Mereka punya sejarah panjang dan garis keturunan yang belum habis. Kita belum tahu apa sebenarnya kekuatan mereka. Wajah Xiaoyan dan Sun Er berubah serius. Sun Er tahu betul kekuatan klan Gu, dan mendengar klan Hun bahkan mungkin lebih kuat membuatnya waspada. Klan Gu memang stabil, tapi klan Hun itu misteri besar. Hampir tak ada yang benar-benar mengerti mereka, kata Xiao Xuan. Sebelum kalian mencapai kelas Dousheng, kalian harus ekstra waspada. Kalian punya giok dewa kuno Toushe di tangan, dan anggota klan Hun pasti akan datang mencarinya. Xiaoyan mengangguk mantap. Ia sadar, apapun alasannya, klan Hun tak akan membiarkannya begitu saja. Ia tak akan mundur sampai benar-benar mencapai puncak kekuatan. Sudah 2 tahun kau di makam surgawi, masih 1 tahun lagi sebelum kau keluar, kata Xiao Xuan sambil menepuk bahu Xiaoyan. Ia mengeluarkan gulungan yang bergambar api berputar. Ini versi lengkap dari 3 perubahan misterius Skyfire, termasuk langkah terakhirnya. Jika kau berhasil mempelajarinya, kau bisa menciptakan tato klan. Dengan kekuatan garis keturunanmu, tato itu akan melepaskan kekuatan maksimal.
Mata Xiaoyan menyala penuh semangat saat melihat gulungan itu. Ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan kekuatannya dan membawa klan Xiao ke era baru kejayaan. Mata Xiaoyan membara saat menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Ragu sejenak, ia bertanya, "Leluhur, karena 3 perubahan misterius api langit diciptakan olehmu, seharusnya kau juga memiliki api surgawi saat itu, bukan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk. "Aku memang memiliki 3 jenis api surgawi saat itu, tapi aku terpaksa meledakkannya setelah pertempuran terakhir. Aku mengendalikan api itu dengan paksa, bukan menelannya dan memurnikannya seperti yang kau lakukan." Xiaoyan terkejut, memahami bahwa Xiao Xuan menggunakan cara yang sangat berbahaya untuk menekan api surgawi tersebut. "Metode Qi yang kamu latih sangat cocok untuk 3 perubahan misterius api langit," lanjut Xiao Xuan. "Setelah kau menelannya dan memurnikannya, kau dapat menguasai api surgawi ini tanpa perlawanan, sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lakukan dulu." Xiao Xuan memperingatkan Xiaoyan untuk mempelajari teknik ini dengan benar dan menyelesaikan tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiaoyan mengangguk, kemudian meletakkan gulungan di alisnya dan menyerap ilmunya. Dalam sekejap, ia mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, kedua, dan ketiga. Douqi, panas dan ganas mengalir deras di tubuhnya. Aliran darahnya meningkat, dan energi misterius bergerak menuju alisnya. Lambat laun, garis-garis ungu merah mulai muncul di alisnya sebagai bagian dari tato klan. Namun saat garis ketiga terbentuk, garis itu menghilang. Xiaoyan membuka mata dengan ragu, tidak mengerti mengapa gagal. Xiao Xuan menenangkan. "Tato klan Xiao terdiri dari 9 guratan. Kau baru membentuk 3. Mengaktifkan tato ini butuh doci besar dan kendali sempurna. Kau belum sampai tahap itu." Xiaoyan tertawa getir. "Melelahkan hanya dengan 3 guratan saja. Siapa yang berani aktifkan tato saat bertarung?" Xiao Xuan tersenyum. "Begitulah sulitnya tahap awal, tapi begitu aktif, kau bisa melepaskan tato hanya dengan pikiran tanpa menghabiskan doci berlebih." Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mencoba lagi. Kali ini, membentuk guratan demi guratan terasa lebih berat dari perkiraannya. Ia menyadari betapa sulitnya bagi klan Xiao untuk menguasai tato dibanding klan kuno seperti klan Gu yang mendapatkannya dari para tetua. Waktu berlalu, setengah tahun dihabiskan dengan latihan keras dan pengawasan ketat Xiao Xuan. Kadang, pikirannya melayang pada Gu Qingyang dan teman-teman di luar makam surgawi, tapi ia tak boleh lengah. Di aula kuno, sosok Xiaoyan yang kurus dan serius duduk dengan mata terpejam. Aura kuat dan garis ungu merah mulai sempurna terbentuk di alisnya. 8 guratan telah selesai, kecepatan luar biasa untuk seorang pemula yang baru mulai setelah lonjakan kekuatan besar. Tiba-tiba, Xiao Xuan tercengang saat garis ke-9 mulai terbentuk stabil dan indah. Lalu tato klan ungu merah misterius muncul di dahi Xiaoyan. Darah di tubuhnya berdesir lebih cepat, dan suara dengungan aneh terdengar. Xiao Xuan tersenyum penuh kegembiraan. Sukses! Mata Xiaoyan terbuka, cahayanya memancar ungu merah. Setelah beberapa saat, tato itu menghilang di bawah kulitnya dengan satu pikiran. Akhirnya berhasil diaktifkan, gumamnya. Dengan tato klan aktif, Xiaoyan tidak perlu lagi repot mengaktifkan 3 perubahan misterius Skyfire secara manual. Cukup pikirkan, dan teknik rahasia itu siap digunakan. Tubuhnya bergetar saat ia berdiri, mendengar suara tulang berderit, menandakan kemajuan luar biasa. Latihan setengah tahun tidak sia-sia, kendali dokinya mencapai puncak baru. Kini, dia benar-benar seorang Douzun puncak bintang ke-8. Melihat keluar aula kuno, Xiaoyan tahu sudah waktunya untuk kembali setelah 3 tahun berlatih dalam makam surgawi. Perbedaan dirinya kini dengan saat pertama masuk amatlah besar. Masih ada sekitar 5 hari
Sebelum 3 tahun pelatihan di makam surgawi berakhir, Xiaoyan duduk termenung, mengenang perjalanan panjang yang baru saja ia lalui bersama Sun Er di sampingnya. Meskipun waktu terasa singkat, 3 tahun di dalam makam surgawi telah membuatnya berubah drastis. Dari seorang Dozun bintang 6, kini ia telah mencapai puncak Dozun bintang 8 dengan kemampuan yang hampir setara dengan Dozun elit bintang 9. Sun Er tersenyum melihat wajah serius Xiaoyan. Waktu benar-benar cepat berlalu, saatnya kita pergi. Di samping mereka, leluhur Xiao Xuan tertawa samar, namun dalam hati terasa kesepian yang mendalam. Ia terperangkap di makam surgawi dalam wujud jiwa selama ratusan tahun, tidak bisa keluar tanpa lenyap. Xiaoyan bertanya, "Apakah kau tidak bisa hidup kembali dengan cara lain?" Xiao Xuan menggeleng, "Aku adalah jiwa yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Selain itu, jiwaku belum lengkap. Pil alkimia tidak akan bisa menyelamatkanku. Tapi jika kau bisa menembus kelas Doudi, mungkin ada cara untuk membebaskanku." Xiaoyan mengangguk penuh tekad. "Aku akan kembali ke sini setelah mencapai kelas Dousheng." Lalu Xiao Xuan menunjukkan sebuah benda dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Sebuah batu giok kecil yang bersinar misterius. Ini adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Saat ini sedang hibernasi. Serangga ini memiliki kekuatan setara Dousheng dan berbahaya jika terbangun di dalam tubuhmu. Xiaoyan mengingat pengalamannya sebelumnya dengan serangga itu dan merasa ngeri. Sun Er menjelaskan bahwa serangga ini adalah bahan utama untuk membuat kain kaisar serangga kuno, sebuah keterampilan Dou defensif yang membentuk baju zirah kuat, mampu menahan serangan Dousheng elit jika disempurnakan. Xiao Xuan berjanji akan menyempurnakan baju zirah itu untuk Xiaoyan sebelum ia pergi. Namun sebelum itu, Xiao Xuan mengingatkan tugas terakhir Xiaoyan di makam surgawi, membunuh 2 anggota klan Hun yang telah membuat kerugian besar bagi klan Xiao, yaitu Hunya dan Hunli. Xiaoyan mengangguk. "Aku tidak lupa mereka, tapi aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi." Xiao Xuan tersenyum. "Selama mereka masih di sini, aku bisa merasakan keberadaan mereka." Tiba-tiba terbuka celah spasial yang akan menjadi jalur ke tempat latihan terakhir Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er melangkah masuk, meninggalkan Xiao Xuan yang tersenyum haru. Di kedalaman makam surgawi, sebuah sosok tubuh energi Dozun bintang 9 mengawasi sekeliling. Tiba-tiba ruang membeku saat 2 rantai hitam menembusnya. Lalu sosok hitam muncul dan meraih inti energi tubuh itu. Ternyata itu Hunya. Hunli muncul tak lama kemudian. Mereka berdua membicarakan Xiaoyan yang telah membuat mereka kalah berkali-kali dan berencana meninggalkan makam surgawi, tetapi ingin membalas dendam dengan menghancurkan pavilion bintang jatuh dan Xiaoyan di masa depan. Namun, 2 sosok misterius Xiaoyan dan Sun Er muncul tiba-tiba. Dengan senyum tenang di depan mereka, membuat Hunya dan Hunli terlihat muram dan waspada. Xiaoyan meregangkan tubuhnya di udara, menatap kedua Hun dengan senyum dingin. "Sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu. Kalian terlihat tidak baik-baik saja." "Hun," ia memandang sekeliling dengan waspada, lega karena tidak menemukan sosok misterius dari masa lalu. Ia tertawa dingin. "Xiaoyan, jangan sombong. Meski kau selamat dari makam surgawi, nanti kau hanya akan jadi gelandangan tanpa rumah setelah kami pergi." Xiaoyan menyeringai. "Kalau begitu aku akan buat kalian tetap di sini selamanya. Dengan kekuatan kalian, jadi tubuh energi bintang 8 pasti cocok." Ucapan itu membuat Hunya dan Hunli merasakan hawa dingin. Tubuh energi bintang 8 adalah eksistensi rendahan di tingkat ketiga makam surgawi. Lebih baik mati daripada menjadi itu. "Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri." Mereka membalas dengan mata menyipit, suara penuh ancaman. Mereka sadar tak mudah mengalahkan Xiaoyan dan Sun Er,
tapi mereka bisa melarikan diri. Begitukah? Xiaoyan mengejek. Hun Li membalas dengan sindiran pedas, menuding Xiaoyan bergantung pada kekuatan wanita untuk bertahan hidup. Hunya mencegah Hun Li yang hampir menyerang, berkata agar mundur dulu karena situasi belum pasti. Hun Li mengangguk dengan dingin dan berkata, "Lain kali kita bertemu, pavilion bintang jatuhmu akan hancur." Mereka terbang menjauh dengan tatapan waspada. Douqi, mereka mengalir cepat. Xiaoyan tersenyum kecil. "Kalian bingung antara melarikan diri atau bertarung. Serahkan pada saya." Tubuhnya menghilang seketika, meninggalkan Sun Er yang tersenyum yakin. Hunya dan Hun Li tahu Xiaoyan kini di puncak Dozun bintang 8, jauh lebih kuat dari mereka. Hun Li tiba-tiba menyerang dengan kabut hitam dingin. Pukulan tajam menghantam ruang kosong. Namun, sebuah lengan panjang berapi muncul menangkap tinju kabut itu. Api dari telapak tangan Xiaoyan menyembur hebat, menguapkan kabut hitam dengan desisan keras. "Kau tak banyak berubah, mengecewakan," ujar Xiaoyan dingin, tidak bergerak meski pukulan Hun Li semakin kuat. Xiaoyan mengelak dengan aneh, lalu membalas dengan pukulan cepat ke dada Hun Li. Ledakan kekuatan dahsyat menghantam tubuh Hun Li yang terpental jauh. Darah memancar dari mulutnya, dan tubuhnya terhempas membentuk jurang besar di tanah. Hunya terkejut. Matanya membelalak tak percaya melihat kekuatan Xiaoyan kini jauh melebihi dirinya. Selama 2 tahun, mereka gagal naik level, sementara Xiaoyan melonjak 2 tingkat. Xiaoyan menatap Hunya, tersenyum pelan. "Sekarang giliranmu." Hunya mengepalkan tinju, mata berkilat mengerikan. Ia membentuk segel, dan tato klan misterius muncul di alisnya disertai teriakan roh yang tajam. "Walau kekuatanmu meningkat, kau masih tak cukup menghadang aku," katanya yakin. Hunya tahu Xiaoyan mengalahkan Hun Li karena ceroboh. Ia tak akan seberuntung itu. Namun, ia tidak berniat bertarung lama karena Sun Er mengawasi dari jauh. Ancaman besar jika ia terus bertahan. Douqi Hunya meledak. Ia berbalik melesat jauh. "Hun Li, aku akan membalas dendammu 100 kali lipat," teriaknya saat pergi. Tiba-tiba Hunya berhenti dan menatap ke depan dengan penuh kebencian. Di sana berdiri Xiaoyan dengan sayap kristal yang mengepak, sosok mengejek yang muncul begitu cepat. Hunya merasakan jantungnya tenggelam, tapi ia segera menyerang dengan ledakan douqi dahsyat, menyerbu Xiaoyan. "Xiaoyan, matilah." Dengan tenang, Xiaoyan maju menyambut serangan, tatapannya dingin. Hunya melancarkan pukulan mematikan, ruang di depannya runtuh, dan garis hitam spasial melebar cepat. "Takdirmu terlalu sombong. Ingat ini dalam hidupmu yang berikutnya." Pukulan berangin keras menghantam, tapi Xiaoyan tidak menghindar. Sebuah tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. "Sudah berakhir," gumam Xiaoyan sambil mengepalkan tangan kanan. Douqi di kedua tinjunya meledak keras saat bertabrakan dengan pukulan Hunya, menggelegar seperti guntur. Badai energi besar meledak, menghancurkan batu besar di sekitar. Hunya terlempar, darah dan serpihan organ keluar dari mulutnya. Dia terbaring lemah, nyawa cepat melayang. Matanya penuh penyesalan dan ketakutan. Sosok kurus muncul di langit, tatapannya dingin memandang Hunya yang sekarat. Ia melangkah perlahan menjauh ke arah Sun Er. Ruang di aula kuno itu bergetar perlahan ketika Xiaoyan dan Sun Er muncul dari kegelapan. Mereka baru saja mengalahkan 2 Dozun bintang 8 legendaris, Hun Li dan Hunya, dalam pertempuran kilat penuh kekuatan dan strategi. Meski kekuatan Hun Li dan Hunya luar biasa, kelengahan mereka membuat Xiaoyan mampu melumpuhkan satu persatu dengan serangan cepat dan mematikan. Setelah membunuh kedua musuh kuat itu, mereka mengasingkan diri beberapa hari sebelum kembali ke aula tersebut. Di sana,
sosok Xiao Xuan muncul dari bayangan tanpa menanyakan hasil perjalanan, melainkan langsung memberikan hadiah berharga, kain kaisar serangga kuno. Benda langka ini dapat dikenakan sebagai pakaian yang mampu menahan serangan apapun, meski membutuhkan doki terus-menerus untuk bertahan. Xiaoyan menerima kain itu dengan penuh hormat dan melakukan ritual meneteskan darah esensinya ke kain tersebut. Kain hitam berkilau itu langsung menyatu dengan tubuhnya, membungkusnya dengan energi kuat dan nyaman seperti sutra, meningkatkan pertahanan Xiaoyan secara signifikan. Xiao Xuan tersenyum dan memberi peringatan agar Xiaoyan menjaga kain itu dengan baik, sebab benda ini sangat berharga dan langka, warisan Ratu Serangga yang legendaris. Setelah memberikan kain itu, suasana menjadi serius. Xiao Xuan mengingatkan bahwa hari ini adalah batas waktu 3 tahun Xiaoyan berada di makam surgawi, dan saatnya ia harus meninggalkan tempat itu. Sebagai leluhur dan pelindung klan Xiao, Xiao Xuan menaruh harapan besar padanya. Xiaoyan dengan tekad mendalam berjanji tidak akan kembali sebelum mencapai kelas Dousheng, tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Namun, saat mereka berbicara, ruang di sekeliling mereka tiba-tiba berfluktuasi hebat, mengeluarkan daya isap dahsyat yang hampir menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sebuah celah ruang besar terbuka, menghisap Xiaoyan dan Xun Er ke dalamnya dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap, mereka menghilang dari makam surgawi. Xiao Xuan hanya bisa tersenyum tipis dan bergumam, meyakini bahwa masa depan klan Xiao bergantung pada Xiaoyan. Dia berharap para leluhur klan memberkati perjalanan anak muda itu. Di atas pegunungan hijau subur, sejumlah tokoh dari berbagai klan, Gu, Lei, Yan, dan lainnya, mengamati celah ruang yang sama dengan ketegangan. Mereka tahu bahwa batas waktu 3 tahun di makam surgawi berakhir hari ini dan menunggu hasil dari ujian keras ini. Satu persatu, anggota klan mulai muncul dari celah ruang. Aura kekuatan mereka tampak meningkat pesat. Namun, 2 sosok tiba-tiba muncul dalam kondisi tak bernyawa, tergantung di udara, Hunya dan Hunli dari klan Hun, musuh bebuyutan klan Gu. Kematian keduanya menjadi bahan bisik-bisik di antara para tetua klan Gu yang lega sekaligus penasaran. Huo Xuan dan Huo Ji, 2 tokoh penting klan Gu, merenungkan fakta bahwa Hunya dan Hunli tampaknya telah mati sebelum waktu ujian berakhir. Mereka ingat kabar bahwa kedua musuh itu hendak menyerang Xiaoyan saat di makam surgawi, tetapi kematian mereka terasa misterius. Jika benar Xiaoyan dan Xun Er yang membunuh mereka, hal itu sangat luar biasa, sebab keduanya jika bergabung pun sulit dikalahkan bahkan oleh Douzun kelas 9. Saat diskusi berlangsung, celah ruang lain terbuka dan 4 sosok kuat dari kelompok Gu Qingyang keluar dengan napas berat akibat pelatihan 3 tahun yang berat. Mereka terkejut melihat mayat Hunya dan Hunli. Gu Hua dan Gu Zhen saling bertukar pandang dan berkesimpulan bahwa hanya Xiaoyan dan Xun Er yang mampu membunuh 2 musuh licik itu, karena penatua Xiao Xuan tidak menyerang, dan mereka sendiri pasti tidak melakukannya. Sementara itu, mata semua orang tertuju ke ruang di depan yang mulai beriak. 2 sosok perlahan melangkah maju di udara, Xiaoyan dan Xun Er. Keduanya muncul dengan aura yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka disambut dengan bisik-bisik kagum dan kekagetan oleh semua yang melihat. Kekuatannya yang meningkat pesat menjadi tanda bahwa perjalanan di makam surgawi telah memberikan hasil besar. Namun, ada ketegangan tersisa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Xiaoyan benar-benar mampu memenuhi harapan besar yang dipasang pada pundaknya, terutama setelah kehilangan 2 musuh besar seperti Hunya dan Hunli yang sebelumnya sangat sulit dikalahkan. Di tengah sorotan dan tekanan itu, Xiaoyan dan Xun Er melangkah dengan mantap, siap menghadapi tantangan berikutnya yang menanti di luar makam surgawi.
tantangan yang bisa menentukan nasib klan mereka dan dunia yang lebih luas. Di hadapan ratusan pasang mata, sosok pria dan wanita perlahan keluar dari ruang kosong, berdiri tegak di langit luas. Angin lembut menerbangkan pakaian mereka, menimbulkan kesan sepasang kekasih abadi. Wanita berbaju hijau itu adalah Sun-er, sosok terpenting dalam klan Gu. Sementara pemuda berambut hitam di sampingnya adalah Xiaoyan, yang kini aura kekuatannya telah mencapai puncak Dozun bintang 8, melonjak 3 tingkat sejak setengah tahun lalu. Para tetua klan Gu terpana. Mereka jarang melihat seseorang berkembang secepat Xiaoyan, terutama dalam waktu singkat 3 tahun di makam surgawi yang misterius. Salah satu tetua, Tong Xuan, teringat makam Xiao Xuan yang mungkin jadi sumber peningkatan luar biasa ini. Sun-er dan Xiaoyan menikmati udara segar setelah terkurung lama di aula kuno. Namun, pandangan mereka tertuju pada 2 mayat menggantung di langit, Hunya dan Hunli, 2 sosok yang pernah menjadi ancaman serius. Tidak disangka mayat Hunya dan Hunli juga ikut dikirim keluar, gumam Xiaoyan dengan alis terangkat. Saat itu, Huo Xuan dan Huo Ji datang menghampiri Xiaoyan. Huo Xuan tersenyum, memuji perkembangan kekuatan Xiaoyan yang kini sebanding dengannya, puncak Dozun bintang 8. Mereka berbincang santai, sementara Gu Qingyang tiba dan bergabung, memberi ucapan selamat kepada Xiaoyan. Namun, Gu Qingyang juga mengomentari nasib malang Hunya dan Hunli yang telah tewas. Ini mungkin ada hubungannya dengan Xiaoyan dan Sun-er, ujar Gu Qingyang pelan. Tapi ada masalah. Klannya Hun telah menunggu untuk menyambut mereka. Tiba-tiba, 2 kabut hitam melesat turun dari langit. Mereka berubah menjadi 2 pria tua berjubah hitam. Mata mereka merah, membara penuh amarah. Mereka adalah Hun Lin dan rekannya, anggota klan Hun yang marah karena kematian Hunya dan Hunli. Kalian tidak menyangka keduanya yang pernah masuk makam surgawi benar-benar mati. Salah satu tetua Gu berbisik ketakutan. Hunlin dan rekannya saling bertukar pandang, lalu mengalihkan tatapan ke Xiaoyan dengan penuh kebencian. "Xiaoyan!" teriak mereka serentak. Salah satu pria tua itu meluncurkan serangan cepat. Rantai hitam bercahaya dingin melesat ke arah Xiaoyan sambil mengeluarkan aura gelap yang menakutkan. Tanpa ragu, Xiaoyan maju, membalut tangannya dengan api ungu coklat yang membakar dengan ganas. Ia menggenggam rantai itu, membalas dengan serangan api yang menghancurkan rantai dan membuat angin kencang berhembus di sekitar. Hunlin mundur selangkah, terlihat terkejut dengan kekuatan Xiaoyan yang kini tak bisa dianggap remeh. Xiaoyan menertawakan sikap sombong lelaki tua itu, mengatakan bahwa alam Gu bukan wilayah klan Hun. Penatua Tong Xuan ikut menegur Hunlin, mengingatkan bahwa mereka kehilangan nyawa di wilayah klan Gu. Namun Hunlin membalas dengan kemarahan, menganggap klan Gu bertanggung jawab dan menuntut balas atas kematian Hunya dan Hunli. Sementara itu, Xiaoyan tenang menanggapi ancaman itu dengan dingin. "Aku akan ingat kata-katamu." Sun-er menambahkan bahwa makam surgawi adalah tempat berbahaya, dan jika tidak ada bukti bahwa Xiaoyan membunuh Hunya dan Hunli, maka klan Hun tidak boleh sembarangan menyerang. Dia juga menyinggung bahwa Hunya dan Hunli dulu diam-diam menyerang klan Gu, menimbulkan kecurigaan. Mendengar itu, wajah Hunlin dan rekannya berubah gelap. Mereka berusaha membalikan keadaan, tapi jelas bahwa mereka kewalahan menghadapi Sun-er dan Xiaoyan. Klannya Hun pasti akan membalas suatu saat, ancam Hunlin, sebelum mereka berubah menjadi bayangan hitam dan melesat pergi menuju pintu keluar alam Gu, membawa mayat 2 orang itu. Xiaoyan mengawasi mereka dengan tatapan dingin. Ia lalu menyadari bahwa kelompok Xiao Yisan tidak terlihat. Biasanya mereka selalu menyisakan 1 orang untuk menunggunya.
keningnya mengerut. Mungkinkah pavilion bintang jatuh mengalami masalah? Gumamnya, penuh kekhawatiran. Elder Tong Xuan muncul di depan Sun Er. Ia bertanya, "Sun Er, kau baik-baik saja?" Sun Er menggeleng. Xiaoyan yang berdiri di sampingnya terlihat ragu, lalu bertanya, "Penatua Tong Xuan, di mana kelompok Xiao Yisan sekarang? Mereka pergi 3 bulan setelah kau masuk makam surgawi. Mungkin kembali ke pavilion bintang jatuh. Mereka hanya pesan agar kau segera kembali setelah keluar," jawab Tong Xuan sambil berpikir. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia menghadap Sun Er. "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak akan lama di klan Gu. Kau ikut denganku?" Sun Er ragu, tapi sebelum dia bisa jawab, Tong Xuan memperingatkan, "Ada masalah besar di klan Gu. Setelah diskusi, kau tidak boleh meninggalkan alam Gu sekarang." "Apa yang terjadi?" tanya Sun Er dengan alis berkerut. Tong Xuan melirik Xiaoyan, lalu berkata, "Wilayah Ling tiba-tiba ditutup." "Ling Realm? Tertutup?" Xiaoyan dan Sun Er terkejut. Sun Er tampak semakin serius. "Ya, klan Ling yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno menghilang ruangnya. Para tetua yang disuruh menyelidiki tidak menemukan apapun. Ling Realm benar-benar tersembunyi," jelas Tong Xuan dengan raut cemas. Sun Er bergumam, "Mereka pasti menghadapi masalah besar untuk melakukan ini. Mungkinkah bencana besar menimpa klan Ling?" Tong Xuan menjawab, "Meskipun klan Ling menurun selama bertahun-tahun, mereka masih sangat kuat. Bahkan klan Gu akan kesulitan membuat mereka menyembunyikan wilayah mereka seperti ini. Jika benar bencana besar terjadi, kita harus waspada. Karena itu, kau harus tetap di alam Gu," tambah Tong Xuan. Sun Er tampak muram, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Ini pertama kalinya sebuah klan kuno menyegel wilayah mereka secara permanen. Xiaoyan berpikir serius. Ini bukan urusan manusia biasa. Jika bencana itu alami, tidak apa-apa. Tapi kalau buatan manusia, ini serius. Tong Xuan lega mendengar Xiaoyan berkata begitu, dan meminta mereka tinggal di alam Gu semalam lagi sebelum diantar keluar besok. Malam itu, Xiaoyan berdiri di depan rumah bambu, menatap bulan. Meski baru setengah tahun di dunia luar, 3 tahun di makam surgawi bersama Sun Er membuatnya terbiasa. Besok ia harus pergi dan entah kapan bertemu lagi. "Tunggu." Suara lembut Sun Er membuatnya tersentak. Tangannya yang terlipat di belakang tiba-tiba terasa hangat oleh genggaman Sun Er. Sun Er tersenyum manis dan berkata, "Xiaoyan, aku harus bicara sesuatu." Xiaoyan ragu, lalu bertanya, "Ini soal Cailin, bukan?" Sun Er mengangguk, "Aku khawatir tentangmu. Sebagai anggota klan Gu, aku selalu dapat kabar tentangmu, termasuk Cailin." Kehangatan mengalir di hati Xiaoyan. Sun Er tampak gelisah, berbeda dari biasanya yang fasih. Dia sadar memeluk wanita sehebat Sun Er adalah anugerah besar yang sulit ia nikmati dengan cara biasa. Sun Er bergumam, "Aku dulu marah, tapi aku tak bisa melupakanmu. Aku tak akan melepasmu begitu saja." Tiba-tiba, tanpa ampun, Sun Er menggigit dada Xiaoyan. Meski menyakitkan, ia tak berani bergerak, takut dokinya melukai Sun Er. "Mari kita lihat, kau berani selingkuh lagi atau tidak?" ucapnya dengan nada menantang, sebelum membuka mulut dan memperlihatkan wajah cantik penuh keganasan. Xiaoyan yang merasa terbakar oleh api hasrat langsung menunduk dan menekan mulutnya di mulut Sun Er. Wajah Sun Er memerah seperti awan terbakar, mulai memberontak, tapi akhirnya membiarkan dirinya dimanjakan. Di bawah sinar bulan, mereka menyatu dalam kehangatan yang mematikan, membuat bulan pun seolah malu bersembunyi di balik awan gelap. Tiba-tiba, batuk pelan dari hutan bambu mengagetkan mereka. Seolah tersengat listrik, mereka terpisah dan melihat kepala klan Gu, Gu Yuan, berdiri di kejauhan. Wajah Sun Er yang merah membara berubah makin merah. Ia mencubit pinggang Xiaoyan dengan keras lalu buru-buru menghilang ke kamarnya.
Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Ia meneguhkan hati, menatap Gu Yuan dengan malu. Gu Yuan berdiri di balik rimbun bambu, menatap wajah Xiaoyan yang sedikit malu. Matanya kemudian menyapu ke rumah bambu yang sunyi. Meski ayah dari Sun Er, ini pertama kali ia menyaksikan anaknya begitu dekat dengan seorang pria. Sebuah desahan keluar dari bibirnya. "Kau sudah bertemu Xiao Xuan, bukan?" Gu Yuan bertanya pelan sambil melangkah ke bawah sinar bulan, mendekati Xiaoyan. Xiaoyan agak terkejut, lalu menjawab singkat, "Ya, aku pernah bertemu dengannya." Gu Yuan menatap tajam. "Aku bisa merasakan kekuatan garis keturunan dalam tubuhmu. Kemungkinan besar itu garis keturunan terakhir klan Xiao. Xiao Xuan berkorban besar, mengubah dirinya menjadi penjara abadi demi melindungi benih terakhir klan kami." Xiaoyan termenung. Ia tahu betapa berat beban itu. Makam surgawi adalah penjara kuat tempat jiwa-jiwa mereka terkunci, hidup dalam kesepian tanpa akhir. "Apakah tidak ada cara membebaskannya?" tanya Xiaoyan lembut. Gu Yuan menggeleng. "Makam ini diciptakan oleh Doudi legendaris. Hanya sosok selevel itu yang mampu menembusnya. Aku sendiri tak sanggup." "Doudi." Xiaoyan terdiam, lalu tersenyum getir. Keberadaan para Doudi benar-benar mitos. Makhluk setingkat dewa yang membuat manusia biasa seperti semut di bawahnya. Gu Yuan terdiam sejenak lalu menggumam. Mereka adalah penguasa benua ini, entah benar atau tidak. Tapi mereka seperti dewa yang mengawasi segalanya dari ketinggian. Xiaoyan bertanya lagi, "Besok aku akan pergi. Bagaimana dengan keadaan alam Gu? Apa yang menyebabkan perubahan di alam Ling? Apakah itu ulah manusia atau bencana alam?" Gu Yuan mengernyit. "Kita belum yakin. Namun, klan Ling adalah faksi kuat, bukan mudah digoyahkan. Mungkin bukan manusia. Dan klan Hun? Terlalu misterius. Tapi sulit membayangkan mereka melancarkan serangan besar tanpa diketahui." Xiaoyan mengangguk pelan. Keraguannya makin bertambah. Siapa lagi yang bisa menjadi penyebab kecuali bencana alam? Gu Yuan mengakhiri, "Ini bukan urusanmu. Fokuslah pada janjimu. Garis keturunan Sun Er penting bagi klan Gu. Jika terjadi sesuatu, para tetua akan murka." Xiaoyan tersenyum pahit, mengangguk. Lalu Gu Yuan perlahan menghilang dalam kabut malam. Keesokan pagi, pegunungan yang semula sunyi mulai bergemuruh. Angin berembus kencang, membawa kehidupan kembali. Xiaoyan dan Sun Er melangkah keluar dari rumah bambu, menuju tepi pegunungan. Di sana, kapal-kapal perang besar melayang di udara, diselimuti awan gelap bergulung-gulung yang menambah kesan angker dan kuat. Mata Xiaoyan menelusuri kerumunan. Ling Quan, Lin Xiu, dan para ahli muda klan Gu hadir. Namun, tatapan mereka menghindar darinya dengan rasa takut. Kekuatan Xiaoyan kini telah mencapai puncak Dozun bintang 8, membuat mereka sadar mereka tak berdaya. Satu-satunya yang mampu menandinginya mungkin hanya Sun Er atau Gu Qingyang. Xiaoyan lalu menangkap sepasang mata yang tajam, memandangnya dari kejauhan. Di puncak gunung dekat situ berdiri Gu Yao. Rambut hitam putihnya mudah dikenali. Tatapan mereka bertemu, tapi tidak ada permusuhan. Gu Yao mengangguk pelan, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit terkejut, lalu membalas dengan senyum dan anggukan. Gu Yao tampak telah bangkit dari kegagalan sebelumnya. Jika klan Gu membina pria itu, masa depannya cerah. Itu artinya satu masalah lebih sedikit bagi Xiaoyan. Suara klakson kapal perang menggema, mengusir semua orang untuk berangkat dari alam Gu. Tiba-tiba, sosok Yao Xingji dari klan Yao muncul melayang di udara di depan Xiaoyan. Dengan nada dingin, Xiaoyan bertanya, "Ada apa?" Yao Xingji mengerutkan bibir kesal.
tapi tak berani bertindak kasar karena kekuatan Xiaoyan. Ia melemparkan sebuah token giok zamrud ke arah Xiaoyan. Ini undangan untuk upacara klan Yao. Gurumu pasti datang. Dia mengerti maknanya, meski tak suka klan kami. Xiaoyan menerimanya tanpa ekspresi, menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia hanya mengucapkan, "Terima kasih." Yao Xingji menangkupkan tinju. "Aku kalah dalam alkimia darimu. Semoga ada kesempatan lain." Setelah berkata demikian, Yao Xingji naik kapal perang dan menghilang. Xiaoyan termenung. Pesan ini akan disampaikan kepada gurunya. Kehadiran gurunya sepenuhnya tergantung niat. "Sun Er, waktuku sudah habis. Aku harus pergi." Xiaoyan menoleh, menatap gadis itu dengan lembut. Sun Er tersenyum tipis. "Jaga dirimu." Xiaoyan mengangguk, tersenyum, lalu melompat ke kapal perang dengan mudah dan menghilang di antara awan dan kabut. Sun Er menghela napas sepi, menatap ke arah kapal yang membawa Xiaoyan pergi. Suara siren kapal perang bergema semakin keras. Awan gelap berputar-putar. Kapal-kapal itu berguncang dan berubah menjadi pusaran awan gelap sebelum meninggalkan alam Gu dengan kecepatan tinggi. Di tengah kota suci Gu, danau jernih berkilauan diterpa sinar matahari. Tiba-tiba, retakan spasial besar muncul di udara, memecah ketenangan. Banyak sosok manusia keluar cepat dari retakan itu dan mendarat di tanah. Kota yang tadinya sepi langsung hidup kembali. Xiaoyan muncul dari pintu spasial sebuah gedung. Tanpa menunggu sambutan dari anggota klan Gu, ia langsung terbang menuju gerbang kota. Para ahli klan Gu seolah tak melihatnya, membiarkannya pergi tanpa gangguan. Sesampainya di luar kota, Xiaoyan berhenti di udara dan menatap luasnya dataran tengah yang menghijau hingga cakrawala. Energi alam Gu terasa lebih padat, tapi di sini ada kebebasan yang sulit dijelaskan. "Sekarang aku harus cepat kembali ke paviliun bintang jatuh," gumam Xiaoyan. Ia mengeluarkan peta, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat ke utara dengan kecepatan kilat. Dalam 5 hari, dengan bantuan lubang cacing spasial, ia sampai di wilayah kekuasaan paviliun bintang jatuh. Memasuki wilayah paviliun, aura para ahli meningkat drastis. Beberapa kota penting dipertahankan oleh 2 hingga 3 dozun elit. Kekuatan luar biasa bahkan di dataran tengah. Namun, dengan Yao Lao sebagai penguasa paviliun, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini. Xiaoyan tenang karena tidak menemui gangguan selama perjalanan. Ia terus melaju tanpa berhenti, melewati kota-kota hingga akhirnya mencapai pegunungan paviliun bintang jatuh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya lagi dan menyerbu masuk ke alam bintang. Di dalam alam bintang, suasana sangat damai. Meskipun lebih kecil dari alam Gu, tempat ini seperti kota besar dengan kapasitas lebih dari 100.000 orang. Murid-murid paviliun berbaris rapat berlatih dengan tertib. Teriakan mereka menggelegar bagai guntur. Pegunungan yang dulu sulit dijangkau kini telah terbuka dengan bangunan baru di atasnya. Arus manusia beraktivitas di sepanjang pegunungan seperti semut, membuat alam bintang sangat hidup. Aura kuat memancar dari pegunungan tengah, menutupi seluruh area, memberi kesan pertahanan besi yang kukuh. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat liar dari kejauhan dan muncul di langit alam bintang, menuju gunung tengah dengan kecepatan luar biasa. Suara marah terdengar dari para tetua yang muncul di langit, mencoba menghentikan cahaya itu. "Siapa berani membuat onar di alam bintang?" teriak mereka. Namun cahaya itu tidak terhenti, justru semakin cepat menerobos pembekuan ruang yang diciptakan para tetua. Dalam sekejap, ia muncul di belakang mereka bak hantu. Sosok itu tertawa sinis. Seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam yang perlahan muncul di hadapan para tetua. "Haha,
Baru setengah tahun aku pergi, pertahanannya sudah sangat ketat, katanya. Para tetua menatapnya serius, tak berani meremehkan pria muda ini lagi. Tekanan yang ia pancarkan hanya bisa dirasakan oleh segelintir elit paviliun. Perhatian para murid yang sedang latihan di bawah tertuju ke langit. Mereka tercengang menyaksikan 10 tetua tamu paviliun tak mampu menghalangi sosok ini. Xiaoyan tersenyum getir melihat tatapan tidak yakin mereka. Setengah tahun pergi, nyaris tak ada yang mengenalnya. Tiba-tiba, sosok tua berlari dari gunung utama dan berteriak, "Kepala Paviliun Junior!" Teriakan itu mengejutkan banyak murid dan tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Mata mereka memancarkan ketidakpercayaan. Reputasi Xiaoyan memang hebat, tapi baru kali ini banyak orang melihatnya langsung. Dia kepala Paviliun Junior kita. Ketua Paviliun Junior yang tampan. Katanya dia juga juara pengumpulan pil dan dozun elit. Percakapan ramai berlangsung di bawah saat seorang tetua berjubah kuning, pemimpin tetua tamu, maju menyapa Xiaoyan dengan hormat. Meski lebih tua, kekuatannya tak sebanding dengan prestasi Xiaoyan yang terus meningkat. Nada mereka sangat sopan, tak berani kasar sedikit pun. Xiaoyan membalas senyum dan melirik sekeliling dengan kekaguman. Paviliun Bintang Jatuh telah berubah drastis dalam setengah tahun. Dengan banyak ahli pelindung, klan Hun pun mungkin tak berani menyerang. Tingkat kekuatan paviliun sekarang setara atau bahkan melebihi sekte langit mendalam dan sekte bunga, pikirnya. Saat itu, ruang di belakang Xiaoyan bergetar dan sosok tua muncul. Yao Lao, guru. Xiaoyan membungkuk hormat. Para tetua tamu pun menyambut Yao Lao dengan hormat. Sosok misterius yang jarang muncul itu menyambut ketua paviliun junior dengan hangat. Kau jadi lebih berbudaya sejak perjalanan ke alam Gu, canda Yao Lao. Ia mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan dengan ekspresi puas. Dalam setengah tahun, kau sudah naik dari dozun bintang 5 ke bintang 8. Perjalananmu benar-benar membawa hasil. Para tetua tamu terkejut dan takjub. Kenaikan tingkat seperti itu sangat menakutkan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yao Lao tahu apa yang dipikirkannya. Ayo, kita turun dulu. Aku sudah lama menunggumu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Saat mereka bersiap pergi, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Guru, apakah Xiao Yisan dan yang lain belum kembali? Sudah, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Kemana mereka pergi? Tanya Xiaoyan terkejut. Itulah yang kutunggu. Kami mendapat kabar saat kau memasuki makam surgawi. Aku suruh mereka kembali cepat. Kemudian mereka langsung berangkat ke Kekaisaran Jiama. Mendengar nama itu, wajah Xiaoyan berubah drastis. Apa mungkin ada masalah di aliansi Yan?